Beatrix ngelepas Beatrix ke Skylar, Lagi nih, ada lagi nih. Bisa Iya. kejadian. bisa di-pick juga mungkin. Terus kejadiannya sama lagi, ntar bandnya Brody lagi. Karena Brody bisa counter choke kan. Yes, Iya. betul. Satu lagi Iritel. Iritel. Iritel, udah. Tapi kalau kejadiannya sama lagi, enggak, Oh. Iritelnya dipakai. Yes, iya, kebalikannya berarti. Beatrixnya di ban Matrixnya di band. sama Brody. Ya jadi kenapa sih kita melihat ada Iritel yang dipakai sekarang oleh Rakio? Itu dikarenakan dia berhadapan dengan Gift. Ada real world manipulation. Oke. Dan juga spell yang dipakai Iritel kan pasti sprint. Jadi otomatis gak bakal terpengaruh dengan efek slow di dalam real world manipulation. Belum lagi Quantum Charge. Ya, terus bisa lompat heavy crossbow. Itu dia. Banyak memang enak lah untuk escape-nya. Mungkin memang kena immobile sedikit lah ya pas mau keluar gitu kan. Tapi gak apa-apa kan. Cuman nggak aja. apa-apa sih harusnya. Dan untuk bandnya, seperti yang tadi ada di game pertama juga Brody ditutup. Karena lumayan berbahaya, strong landing. Bisa nge-counter initiate juga dari Chow ataupun Fredrin. Dan kalau misalkan ngomongin satu lagi, Beatrix juga ya harusnya masuk nih ke bandingnya Harusnya sih. RRQ. Dan dari sisi Dewa mereka bisa tutup Valentina kalau mereka memang nggak mau ngelepas Valentina dari tangan Clay. Yep. Clay bisa bawa Varsia nantinya, yang mungkin Varsia juga bisa di-ban di second banning phase. Bisa, tapi kalau mereka nge-ban dua hero tersebut, ada satu hero yang mematikan. Kadita. Kadita, bener. Mending Kaditanya sih. Mending Kadita dulu. Mending Kaditanya ya. Kasih Parsia atau Valen lah. Ya karena Yves-nya kan diem nih, dikagetin Kadita kaget-kagetnya nanti. Iya, dan Yves juga memang makanan juga sebenarnya buat Kadita. Tapi Yuzong. Yuzong. Yuzong dulu, oke. Emang ini banana troublemaker nih. Ada Yuzong, ada siapa lagi berarti? Kalau lawannya Xbox ada untuk bisa menangin lane lawan Terisla. Oke, untuk landing berarti ya. Untuk laning ya. Kalau ngomongin soal strong lane di depan ya kalau mau keras-kerasan ada glue juga Glue sebenarnya. ada, ya betul. Yang nanti bisa ngerusuh ke bagian belakang, enak buat nangkep Yves. Atau ya kalau memang mau damage kalian lapu-lapu lagi munculin. Lama ya, gak kelihatan lapo-lapo ya. Iya. Awal-awal Awal-awal doang sempat dipakai Pai kalau nggak salah. Iya, tapi Matrix juga tiada sekarang. Semua marksman sudah ditutup dan ya opsi marksman Dewa ya berkurang lagi. Bakal dipaksa untuk main clean berarti. Clean Dipaksa kembali. main gak nyaman mungkin ya. Clean lagi. Bedanya mungkin ada Yves sekarang yang bisa mimpin rotasi ke arah gold lane nanti. Atau ya dia harus bisa reset. Bukan Beatrix juga nih lawannya nih Iritel yang gerakannya lebih luwes kan. Yap. Iya, Itu harus lebih terbiasa juga. Lebih luwes. Kalau emang mau clean ya. lebih bebas juga. Dan tapi Varsia yang akan ditutup, Valen dong. Valentina Ada. untuk Clay kah? Valen. Kadita. Atau Kadita? Kadita ada. Ya Kadita ya tergantung dia mau mainin mana ya. Karena kalau misalnya diambil Kadita dia bisa mengcopy nanti penalty zone. Enak juga sebenarnya dan juga ada real world manipulation yang bisa diambil. Tapi kalau ngincar untuk single burst damage, Kadita besar banget. Dan ini bakal bisa nangkep gift-nya pasti. Ya, template-nya balik lagi tergantung gameplay yang mau dibawa oleh RRQ. Sebenarnya dari Fredrin pun ini masih flex loh. Mereka masih bisa taruh Fredrin ini di XP lane atau di jungle. Tergantung dengan hero yang diambil Dewa nantinya. Dan Kadita menjadi pilihan. Dewa harus aware banget nih. Kayaknya Wow. clean bukan jawaban yang bagus deh. Iya ini marksman yang bisa ditabrak juga ngeri ya. Dan mereka butuh satu hero yang bisa buka rumput juga. Grok kah? Murphy. Untuk buka rumput. Karena kalau enggak Kadita akan enak di dalam rumput. Dan ini ada dua hero rumput sudah. Ada Chow, ada Kadita. Buka rumput yang mana? Jangan sampai salah buka. Oh, main support kali ya, berani gak main support? Wow, counter initiate dan Melissa ternyata yang muncul. Hero yang cukup cocok juga dengan Haskell. Oke. Kembali nih, Melissa critical is back om. Ya duel ini ya, duel Haskell ya. Dua Haskell. Intalker berserker Haskell. Iyo paling kalau mau ya akhir-akhir ganti sepatu boleh lah, ganti ini ya, GDS. GDS. Ya, Grand Dragon Spear ya. Cuman kalau Melissa kurang sih GDS. Ya ngapain dia kan diem, nggak gerak. Makanya, Dan mending jalan-jalan. lost gold sekalian kan selamat ya. Oke, tapi satu EXP lane yang akan dimainkan sama Banana untuk mengincar ke arah sisi backline. Apakah memang lapu-lapu Xbox. atau Xbox Iya, di ada. sini? Karena menurut aku juga dia butuh satu EXP yang bisa nge-clear cepat. Karena Tedisa kan sebenarnya memang dia bakal coba untuk fokus. Ini dia. Tapi lapu-lapu dia pengen untuk bawa satu damage team fight sih sebenarnya. menurut Bener, dan lapo-lapo di sini bagusnya. Bravest Fighter akan tembus go away. aku. Iya, Ya benar. Nah itu tuh yang dikejar tuh. diloncatin, wah langsung. Melissa. Ada mas-mas tebel di samping. Kita balik lagi ya, lapu-lapu Yuzong nih metanya nih om. Iya, Lapo Yuzong. Lapu-lapu Yuzong kembali, halo kak, lim kecil kak. Bukan. Ya, halo. Aduh, dan yang pastinya 1-0 udah di tangan dari Buset dah. RRQ. Kayak Dan kenal nih. Tas, wow. Kayak kenal Halo nih. Tas. Wisit, Waduh. we are RRQ. Dia lagi jadi kingdom hari Oke, ini oke, ya. oke, dari oke, Tas oke, ya. oke, oke. Dan tentunya match point di tangan tim RRQ. Apakah Dewa United
mereka mampu untuk membalaskan keadaan? Atau justru RRQ akan membungkus dengan penutupan kita di angka 2-0 ke bawah? Ya, ini akan menjadi PR untuk Dewa karena hero mereka bisa di-pick oleh RRQ. Dan dari emblem setnya sekarang, Skylar dengan sprint swift pakainya alright dan Weapon Master jadi ngincer full damage untuk Retail. Iya, so kita akan mulai untuk game kedua. MPL Arena, apakah akan 2-0? Wow, sepertinya anak Dewa tidak setuju ya. Tentunya ini kesempatan buat Dewa United. Tapi masalahnya mereka ngebawa Kadita di tangan RRQ. Early-nya bisa diobok-obok dari Dewa. Apalagi ngomongin soal adaptif gameplay, di game pertama RRQ dia wow responsif banget. Dia tahu banget nih harus kuasain boost bagian mana, harus trapping di mana. Bahkan Naomi tuh bergerak bebas banget. Gak ada stopper sama sekali. Dan ingat, RRQ mereka nggak bawa Purify kok. Yap, dan ini berarti satu target yang didapetin oleh RRQ ya bisa jadi ada satu korban juga yang jatuh. Dari emblemnya tadi sempat kita mention Retail dengan swiftnya dia. Bahkan Naomi sudah mulai bermain dengan sangat amat agresif, tapi Clay sudah melihat ada pergerakan dari Leo Murphy, namun Case berhasil dicicil aja ke bawah. Tidak akan terlalu overcommit juga dari seorang Naomi, karena kalau sampai dia tumbang tentunya level 4-nya akan semakin terlambat. Oke, dan juga di gold lane yang kita bisa bilang dari tadi, ini menjadi titik tumpu juga. Masih ditinggal untuk gold lane-nya dan pressure-nya masuk untuk Watt sendiri. Karena dua-duanya masih duel untuk top lane. Tapi ini Kufra lumayan jadi solusi ya. Kufra sama Yif, dia bisa adu poking juga tadi. Jadi Chow-nya nggak dominasi kayak di game pertama. Tapi ngelihat Watt di poking kayak gini juga sih, Lim kayaknya harus butuh bantuan dari rotasinya Dewa sih. Apalagi mereka juga bawa Kufra kan. Gak ada Purify di tangan Skylar, bisa aja di pick off dengan satu buah Tyrant Rage. Tapi ingat, Naomi juga siap membantu ke arah gold lane-nya untuk mengcover Skylar biar tidak bisa di pick off oleh pemain dari Dewa. Oke. Sementara kalau untuk screening, ya mungkin salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh Fredrin dari Versik ya. Dia nge-screen ke arah lane slotnya Ray biar dia benar-benar gak bisa ngambil objektif. Bahkan Turtle harusnya di setup lagi-lagi sama RRQ karena XP lane-nya juga kuat nih. Banana yang sebentar lagi mungkin akan dapetin level 4-nya. Namun Versik setengah HP dari Turtle kali ini sudah mulai terlihat oleh kawan-kawan pemain Dewa. Dan mulai masuk satu buah penetral zone. Tapi masalahnya Versik masih bisa untuk men-secure Turtle pertama mereka. Dan Banana bakal mencoba teamfight kali ini. Udah gak ada penalty zone. Dixon bakal coba lari dari kejaran dua pemain. Tapi sepertinya Banana pun tidak akan terlalu overcommit dalam mengejar ke arah seorang Dixon. Yap, karena memang sudah keunggulan tadi ya dengan mendapatkan satu turtle. Jadi ada perbedaan dari sisi XP-nya meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi lihat bagaimana Versik sudah hampir menuju ke level yang ke-6 sebentar lagi. Oke, talent prediction 2 suara ke arah Dewa United dan sisanya ke arah RRQ. Oh, tapi Leo Murphy masuk. Tyrant Rage memang connect ke arah seorang Clay. Tapi Clay masih punya pasif dan masih bisa bertahan. Tapi sebenarnya di sisi lain ada Case mencoba untuk membuka satu balik. Melishan, tapi ternyata Ray tumbang di tangan Naomi. First blood yang berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan bahkan Clay-nya tidak tumbang. Wah rugi banget sih, kerugiannya berganda karena purple buff-nya nggak dapet, tumbang juga. Jungle tumbang di bawah 5 menit itu bakal berdampak bahaya banget. Dan bahkan nih Wall Manipulation juga tadi sempat dibuka untuk men-secure setidaknya pemain Dewa ini nggak tumbang. Tapi ternyata tumbang juga ke bawah. Iya, dan itu memang sulit banget ya tadi bisa keluar karena ditahan dengan efek taunt yang dimiliki oleh Versik. Dan bicara soal 5 menit awal, selain dari tumbangnya Ray, dia juga harus kehilangan beberapa minion jungle. Dan ini berakibat level dia akan di-delay lebih dalam lagi untuk nanti kontes di Turtle yang kedua. Dan Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal Lancelot, dia akan lebih banyak goldnya nanti dalam The Way levelnya. of Dragon connect dari Naomi dan Leo Murphy jadi korbannya. Skylar memfollow dengan begitu cepat. Dan lagi-lagi kali ini dari Watt mencoba untuk men-secure di area atas biar nggak terlalu jebol. Dari Skylar meskipun dapat sedikit platingan tapi itu cukup. Pressure yang diberikan sama Skylar ini masih terus berjalan, Lim. Masalahnya Skylar kan irritel ya. Iya. Itu enak banget lawan Melissa loh. Dia bisa ngasih damage sambil nge-hit juga. Dan Naomi backstep nampaknya. Oke, udah menunggu. Tinggal menunggu apakah The Way of Dragon bakal dikeluarkan. Nggak ada. Namun belum ada The Way of Dragon memang dari Naomi. Hanya memberikan pressure aja lagi dan lagi. Watt sepertinya memang butuh bantuan dari pemain-pemain dari Dewa. Waduh. Invasi sudah dilakukan dan ini adalah tipikal gameplay dari RRQ di minggu yang pertama. Ya, invasi jungle pelan-pelan makanin semua yang dimiliki sama Ray biar Ray-nya nggak nyaman.
gak dapetin level untuk ngejar ke arah level dari Persik. Tapi Leo Murphy menabraknya ke arah Banana yang bukan diinginkan targetnya tentunya untuk Dewa United. Dan sepertinya dari Dewa mereka tidak akan melakukan kontes ke arah What? turtle mereka. Tapi Watt bakal coba menjadi incaran, Banana mulai masuk kali ini dan Petrify connect lagi ke arah Watt. Mencoba bertahan dengan Go Away namun tidak bisa. Dan Watt tumbang. Oh, Di Murphy. tangan Valorant, tapi Leo Murphy masuk Skylar. Tentunya akan menjadi trade yang manis untuk Dewa United. Setidaknya Watt tidak tumbang sendirian kok. Iya, dan itu bagus banget tadi untuk follow up yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi ya sekali lagi mereka harus menukarkan gold dengan gold. Jadi belum ada keuntungan yang lebih besar untuk Dewa United. Agak susah sih sebenarnya. Mereka harus punya Dixon di bagian depan. Karena Kufra ini bukan tipe hero yang langsung maju ke depan. Dia nunggu momen seperti ini contohnya. Iya, tapi sepertinya Leo Murphy tidak akan mengenai ke arah Naomi. Ray Solo kill. di solo kill sama. Leo Murphy ternyata masih berada di area atas sehingga Ray yang sendirian di bawah bisa di solo pick off sama Banana. Tapi ternyata Dixon juga tidak dikasih kesempatan untuk mundur dengan begitu nyaman. Konsil ke arah Konsil atas. ke arah atas, tapi Leo Murphy masih bisa dipukul mundur oleh Skylar. Naomi sudah menunggu dan bahkan Clay udah siap dengan Breath of the Ocean yang membawa Leo Murphy terbang begitu tinggi di area atasnya. Iya, ya, masih aman. Tapi ini bottom lane-nya jadi free banget. Dapetin kill dan bisa dapetin turret. Ya, dan bahkan Skyler-nya ya, yang bisa memberikan pressure secara terus-menerus sehingga membiarkan XP-nya ya udah bakal jalan sendirian juga. Dan tadi waktu kita lihat lagi diganggu untuk Banananya. Ada solo kill yang terjadi. Iya. Dan itu pun cukup jarang loh, karena yang dilawan itu Lancelot. Waduh, ini invasinya gak berhenti-henti loh. Lihat Versik udah ada di purple buff lagi. Oh, invasi dari arah Q yang terus berjalan dan bahkan Leo Murphy dipotong oleh pemain-pemain dari RRQ dan seakan-akan kayak kita bingung tim fightnya berada di mana-mana posisi dari Versik ngeganggu invasi jungle. Naomi. Tapi Naomi kali ini tidak akan terlalu berkomit menculik ke arah seorang Watt. Karena Dixon bersama dengan Cage juga masih bisa untuk memberikan coveran. Tapi Skylar benar-benar gak kesentuh sama sekali. Gimana caranya dari Leo Murphy bisa dapetin satu momen silent revenge yang presisi banget ke arah seorang Skylar. Atau mungkin nunggu Dixon pakai penalty zone. Ya dan ini yang bakal sangat sulit ya, karena dengan hilangnya Dixon di bottom lane, ini selalu akan di-push juga. Kita tahu bottom lane ini bakal kosong sekarang dan kekosongan ini bakal dimenangkan oleh RRQ karena mereka udah dapetin satu turret. Tapi Banana bakal 1 versus 3 dan dimenangkan tim fight-nya. Watt masih punya eyes on you tapi bakal coba mundur dengan flickernya kali ini. Versik berhasil Clay. untuk perfect settle. Tapi Clay mulai datang, Dixon bakal mundur terlebih dahulu. Watt masih punya dash untuk mundur dan tidak akan terculik Watt untuk kesekian kalinya kali ini. Sementara Clay rotasi dengan ngebawa Kadita. Ini sangat amat menyeramkan untuk Dewa United. Waduh, ini berat banget loh. Niatnya untuk trade, dia mau tuker turtle dengan outer turret. Tapi sayangnya, Banana dia tahu power hero-nya. Ya. Lapu-lapu kedua yang muncul. Tapi Versik tahunnya udah connect ke arah Ray. Namun dia sendirian. Ingat Versik. Follow up dari Skylar cukup jauh. Jadi hanya mencicil saja dan lagi-lagi. Orang seakan-akan mereka kayak gak peduli dengan team fight dan pemain-pemain Dewa ada di mana. Mereka tugasnya cuma satu, main turret objektif, dapetin invasi jungle ke arah Dewa United. Karena Dewa gak akan dikasih kenyamanan untuk farming sama sekali nih. Benar, seperti mereka berganti wilayah ya tadi ya. Iya. Dan lihat bagaimana akhirnya Dewa harus ambil sisi map yang kiri, bukan sisi map yang kanan. Tapi Ray di cancel. Recall-nya kali ini dan bahkan ketahuan posisinya. Waduh. Terjebak Banana. Kali ini masih punya prefer fighter dan tumbang Ray sendirian. What are you doing Ray? Ini pergerakan yang mau nggak mau harus dilakukan Cimomo. Karena dia udah nggak punya space farming lagi. Ya. Watt butuh item, dia butuh item. Tapi terlalu berbahaya. Sampai Leo Murphy lagi ngebuka map di area bawah. Jadi Ray harus peka tentunya ketika informasi diberikan tidak ada pemain dari RRQ di area bawah. Karena Leo Murphy tadi jagain rumput di bawahnya. Yap. Dan biasanya dengan posisi ada tim yang memiliki Lancelot. Lancelotnya ini unggul uang atau unggul level dari Fredrin atau tank-tank jungle. Tapi sekarang berlaku kebalikan. Pressure terlalu banyak diberikan oleh RRQ dan belum bisa direspon oleh Dewa United. Mungkin karena romernya memang nggak bisa buka vision sih Om. Jadi pergerakannya seakan mati, lihat. Banana masuk lagi. Oke, dan bahkan River Fighter connect, Town juga connect karena Leo Murphy. Efek sisi yang begitu banyak dari RRQ. Mencoba untuk menang Leo Murphy, tapi ternyata pressure wardnya tidak mengenai karena Leo Murphy. Masih punya flicker, tapi Naomi. Coba trigger memang karena Dixon, tapi mereka tahu itu bukan target yang diinginkan oleh RRQ, Coach. Arahnya salah tadi. Sementara untuk mid turret, ini bisa jadi jantung dari Dewa United. Selama midnya belum hancur, mungkin mereka masih bisa secure beberapa jungle atau bisa bergerak lumayan bebas ke arah atas ataupun ke arah bawah. Tapi ketika outer midnya udah hilang, ini Dewa United balik lagi nih ke game ke pertama tadi, setengah lapangan. Iya.
Dan lihat bagaimana cepatnya tadi ya untuk Heavy Crossbow yang sudah dipergunakan oleh Skyler. Dia udah punya Great Dragon Spear untuk item yang ketiga. Mungkin kalau kata menurut Koncil ya, Chow yang dibawakan sama RRQ di tangan Naomi itu cukup untuk ngebuka vision sebenarnya untuk damage dealer dari RRQ. Tapi mereka bawa tambahan lagi yaitu Kadita Betul. di tangan Clay. Bisa eksekusi jadinya. Iya, Dan juga ini berarti ya sulit untuk Dewa adalah mereka juga belum punya damage yang memadai. Dan Oke. slotnya masih ada War X, butuh stack. Melissa baru punya 2 item, Corrosion di Hunter. dan bahkan perbedaan networknya 9.000, hampir menyentuh angka 9.000 di menit kita yang ke-10 di tangan RRQ. Dan Dewa United Banana Set mencoba Banana. untuk menotong di area belakangnya. River Fighter memang gak connect ke arah Watt. Tapi setidaknya ini space yang banyak, lihat Skylar. Terlalu bebas, Lim. Iya, dia dapetin free hitnya, sementara dengan Lord yang belum enhance, akan coba untuk dicicil mungkin dari Bestara di arah top lane, sementara 3 lane juga berjalan masuk dengan rapi. Oleh Morphin, Tyrant Rage apakah bisa menjadi pembeda kali ini? Tapi ternyata Versik tumbang terlalu dalam. Bahkan Clay mencoba kabur. Dixon bakal coba untuk menahan di area depan. Naomi masih punya The Boy F Dragon. Defensif. Dan hanya bermain defensif saja. Memberikan coveran ke arah Clay biar Clay-nya tidak terpick off. Oke, Dewa United masih bisa defense kali ini. Tapi dengan ini Lordnya pertama belum enhance, tapi goldnya juga masih dipegang sama RRQ. 8.000 gold om. Yep. Cukup signifikan ya untuk gap gold yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ya sekali lagi dari Dewa mereka harus bisa dapetin item damage-nya. Dan mereka harus fokus untuk bisa memberikan item ke Watt terlebih dahulu. Tapi dari sisi Watt juga, Watt ini tertinggal level, item, dan secara untuk damage ini sangat besar dari Skyler. Jadi untuk pemilihan item bagi Watt sendiri ya kalau buat defense item salah, buat attack juga ini agak sulit. Karena nanti dia bakal tipis di belakang. Plus kita udah lihat targeting dari Banana tadi. Iya. Ketika mereka ngasih space untuk dapetin turret di remitnya, Banana udah fokusnya ke arah Watt aja. Karena Betul. dia tahu dia punya River Fighter yang bisa Nembusin go away-nya. away dari seorang Melissa. Dan Versik menahan Dixon. Tapi Leo Murphy juga masih bisa untuk menahan Naomi. Supaya tidak ada yang keculik dengan satu buah Wave Dragon dari Naomi. Masalahnya, RRQ mereka juga butuh Lord yang kedua. Karena menurut aku mereka terlalu memaksa, kalau misalnya mereka terlalu memaksakan Tifa di area turret base, ini tentunya bisa jadi pedomor mata dua untuk RRQ. Temponya diturunin, tapi pressure-nya enggak turun sama sekali. Karena tetap untuk Dewa United, mereka untuk ngebuka jungle mereka sendiri, mereka sangat-sangat Tapi hati-hati. Ray bahaya banget kalau sampai ketendang tadi sepertinya enggak. Dibalikin, Leo Murphy mencoba untuk masuk tapi satu buat Tyrant aja nggak connect. Dan bahkan Naomi mencoba untuk follow up di versi di area belakangnya. Mencoba untuk nge-push ke arah pemain-pemain Dewa United tapi ternyata Dixon. Terus di area depan Leo Murphy memang hilang. Masih ada immortality dari tangan seorang Dixon tapi ternyata di sisi lain Skylar mempunis ke arah seorang Sky dan bahkan case-nya hilang begitu saja. Skylar memang tidak bisa ditumbangkan dengan begitu mudah oleh pemain-pemain dari Dewa United. perfect positioning Skylar. Dapetin free hit dan gak bisa dibales sama sekali om. Ya dan bahkan sprintnya memang ditahan ya khusus untuk mencari case. Ada di mana pemain mage yang memang bisa diincar dan ya, betapa cepatnya untuk menggunakan heavy crossbow lagi sudah ready dan bahkan dipakai di Lord. Leo Murphy ketika Tyrant revenge dan tidak mengenai satu pemain dari RRQ, itu langsung dibalikin di counter balik sama, counter setupnya dibalikin sama pemain RRQ. Ya langsung Way of Dragon tadi pas banget juga timingnya. Udah nggak bisa ngepanis dan akhirnya udah ngebuang Surge juga. Sementara di bagian Blackline ya nggak ready tadi. Penalty zone dari Dixon padahal udah masuk di waktu yang tepat loh. Yep. Tapi Dixon juga kecicil sama Skylar kayaknya nangis di Lim. Ya sakit banget pastinya. Ya, terlalu besar ya bahkan ya untuk damage yang sudah dimiliki sekarang. Dengan double damage yang didapatkan dari heavy crossbow. Dan Dewa United sekarang mau gak mau mereka harus defense. Dan defense ini berarti ya setup dari Leo Murphy yang harus pas. Oke ini dia. Dari reset atau recounter dari Skylar. Lihat dia melompat dengan heavy crossbow. Sprintnya belum dipergunakan. Tapi melihat positioning dari Kiss dan juga Watt langsung digas ke depan. Sprint dipencet. Incar untuk dua pemberi damage terbesar yang memang besar damage-nya. Tapi defense-nya kecil. Oh no, Lordnya belum masuk. Mulai masuk ke area base kali ini. Bakal di defense sepertinya dari Dewa United mereka masih punya chance untuk melakukan defense terlebih dahulu meskipun mereka harus kehilangan turret base di area bawah. Dan mungkin Konsil. bakal coba dibuka tapi konsil dari Naomi. Mengejar ke arah Dixon kali ini The Wild Dragon-nya connect dan bahkan di sisi lainnya Banana mengusir dua pemain di belakangnya dan diolin. Dari Dixon hilang begitu saja. Leo Murphy terkena stun tapi Ray di sisi depan. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Banana tapi ternyata Leo Murphy memang harus hilang begitu saja. Ray gak berhasil untuk numbangin siapapun kecuali
Clay yang hilang kali ini. Oke, secara keseluruhan Dewa United masih bisa defense lagi. Dan dengan 3 member, mereka bisa paksakan coba untuk fight mungkin karena lagi-lagi Persik, Immortal yang pecah. Tapi udah gak ada Immortal Kejar. untuk Persik. Skylar bakal coba Sakit mengejar, banget. sakit banget. Dan kali ini Aizoni dari Watt mencoba untuk ngepanis ke arah Skylar. Tapi ternyata lihat ada Naomi di sisi belakang. Dia wave triggernya begitu bagus tapi ternyata Velame terlalu jauh. Dan membuat Naomi harus mundur lagi. 1, 2 wave trigger yang begitu baik tapi terlalu jauh pemain-pemain dari RRQ. Gak ada korban dari RRQ, misplay yang terjadi gak ada yang bisa dipanis Om. Dan juga tadi kalau aku ngelihatnya Watt, dia ternyata bermain dengan attack speed. Jadi ya mungkin bakal ada damage setelah ini dari Melissa dan dia harus menjadi target pertama dari RRQ sendiri. Tapi ya sejauh ini bahkan untuk di bottom turretnya tadi berhasil juga dipecahkan oleh RRQ ya. Jadi best turret milik Dewa United sudah habis, tinggal Lord berikutnya. Yang kalau memang mau dikontes oleh Dewa, mereka wajib untuk kontes. Oh ya, ini Ray fokusnya memang langsung ke arah backline sih. Clay 2 kali jadi korban dengan adanya Tondros dan juga puncture dari Ray. Masalahnya Clay ketika dia tumbang, trade-nya harus jalan dari arah Q. Oke, dan kalau kita lihat itemnya ya, bahkan ada rapid boots di kaki Skylar. Ya, jadi akan menambahkan lagi efek dari movement speed dan movement speed ini ngisi selalu pasif dari Retail. Anti-slow juga kan lumayan. Masih slow. Slow reduction-nya bisa dikurangin dari play yang memang slow dependent banget. Tapi untuk next Lord, ini memang bisa menjadi harga yang mahal banget nih untuk Dewa United. Tapi kalau dilihat landing bawahnya lumayan rapi nih. Akhirnya Dewa United dia bisa pegang pressure dari landing jauhnya. Iya. Ya. Setidaknya ya ada nafas sedikit untuk landing bawah. Tapi Versik seperti biasa akan memulai untuk melakukan inisiasi ke area Lord yang ketiga. Dan Dixon bakal coba cari informasi terlebih dahulu. Banana sudah mulai terlihat di area mid-nya. Naomi. Tapi sekarang hanya terlihat Versik dan juga Banana saja di area River. RRQ pun mereka masih mencari-cari di mana keberadaan dari Leo Murphy. Ray mungkin akan coba untuk melakukan clear terlebih dahulu di area atasnya. Enggak hanya fokus aja, tapi Versik apakah dia peka dengan adanya kali ini pergerakan dari Ray yang sudah mulai ketahuan dari Clay-nya dan dipukul mundur. Tapi ternyata Naomi bersiap. Ternyata penantian dari Naomi dan juga Skylar berbuah mahal. Dan Versik berhasil untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Itu lama banget tunggunya Naomi dan juga Skylar, Limpocho. Tapi dia dapetin hasil yang maksimal dengan dapetin Lord juga yang ketiga. Lord yang enhance yang memang udah gak ada best turret. Tapi dengan gak adanya Ray, ini bisa jadi bahaya untuk Dewa United Esports. Walaupun bukan high ground defender tapi Ray satu sosok damage yang penting. Ya, apalagi sebagai jungler dan mungkin punya retribution untuk bisa mempercepat hilangnya Lord ini. Iya, dan bahkan Lord mulai masuk tapi ternyata what? Terkena damage begitu free dari Clay. Dan bahkan The Wave Dragon juga connect kali ini sementara RRQ mereka berfokus terhadap bisa. base-nya. Sementara Leo Murphy memang